ya kalian lihat sendiri, ini tanamannya sakit. Coba lihat nih, ya. Ini ada kutunya ya. Lalu ini saya punya tanaman yang sehat ya. Tanaman yang sehat yang nanti akan saya kasih dengan BioXY. Dan ini sekaligus kita repotting. Ini kita rendam ke dalam sini ya. Kita rendam dalam sini. Baru ini kita siram guys tuh. Ini kita siram. Ini boleh kita rendam seperti ini. Nih. Jadi kita rendam aja, kita siram. Ini medianya. Ya, tapi kalian kalau lihat nih, tuh, begitu disemprot sama BioXY, ini jadi cantik banget guys. Nanti kita lihat ya, deh setelah 1 jam kita semprot, itu cantik banget dia, ya, cantik banget. Oh, ini ada kotoran kelelawar nih, tuh. Kita selama kita memang nanam itu di luar, itu pasti akan ada resiko kena kotoran, kena debu ya. Debu sendiri itu sendiri pasti akan bawa mite atau serangga insek gitu ya dari debu ya. Jadi banyak aja sekarang anak-anak ataupun dewasa itu alergi sama debu karena memang di debu itu sendiri udah banyak mite-nya atau banyak serangga penyakitnya ya. Nah, ini kita semprot aja. Nih, kita semprot tuh. Ya, saya berdiri aja nih ya. Tuh, ya. Cakep kan jadinya kan? Jadi berkilauan ya. Berkilauan. Jadi kalau udah kalian pakai BioXY, kalian nggak perlu lagi ngelap-ngelap tanaman kalian. Ini udah langsung cucok meong. Nah, tuh. Tuh, cantik banget ya. Nah, ini juga mau saya repotting tuh. Cantik. Cantik. Wah, ini kayaknya ada laba-laba dari tetangga ini. Oh, nggak ada. Ada ya? Mana dia? Atau sudah die dia? Nah, seperti ini ya. Baru ini tinggal kita repotting dia ke pot yang lebih besar ya guys. Kita repotting dia ke pot yang lebih besar. Sebentar, saya ambil fermentannya ya. Oke, ya. Ini tinggal kita repotting ke pot yang lebih besar karena satu, memang ini udah lagi hamil ya. Lagi hamil daripada pertumbuhannya nanti terganggu. Jadi ini mau saya repotting ke pot yang lebih besar. Ini saya tinggal tambahin di sini fermentan cube di bagian dasar potnya ya. Bagian dasar potnya ini saya tambah ya. Lalu ini, wah, kita buang dulu airnya nih. Ini tinggal kita repotting dia seperti ini. Tuh kan, udah banyak banget akarnya di bawah. Kita pot dia dan repotting dia seperti ini. Nah, ini yang bagian atas ini bisa kita turunin ke bawah karena ini kan yang medianya masih fresh ya. Nah, seperti ini. Ya, nanti kita tinggal tambahin sama yang media yang lebih fresh karena di situ ada pupuk slow release-nya juga dia. Nah, seperti ini. Lalu ya kan? Karena memang ini kita sambil repotting ya. Baru ini tinggal kita tambahin media yang baru. Aduh. Nanti sini saya tambahin dulu pupuk slow release ya. Karena saya di sini ngasih pupuknya cuman fair liquid aja, guys. Udah fair liquid sama pakai fermentan, santai aja. Nah, ini tinggal kita masukkan lagi. Kita tambahin medianya yang masih fresh ya. Seperti ini. Nanti air yang dari rendaman itu nanti saya pakai untuk nyiram si tanaman ini nanti. Nah, tuh ya. Cakep kan dia kan? Setelah kita repotting jadi lebih cantik ya. Dan ini juga ya, kayaknya sepertinya dianya sudah perlu repotting nih guys ya.
Nah, sudah seperti ini. Cantik kan? Ya, nanti tinggal kita siram ngocor aja. Kalau misalnya kalian memang mau kalian lap, boleh. Tapi kayak gini aja dia udah oke banget ya. Baru ini, tuh kan nih ya, cakep banget ya. Jadi mengkilat, sehat ya. Boleh nggak anakannya kena? Boleh ya, ini lagi hamil dia. Boleh nggak kena? Boleh ya, boleh banget. Biar anaknya juga jadi sehat ya. Nah, sudah seperti ini. Yang ini nanti kita kerjain kurang lebih nunggu selama 1 jam. Oke? Oke guys, jadi ini udah kurang lebih sama 1 jam. Ini tadi kalian saya ambil tisu. Ya, kalau misalnya kalian memang mau di rumah kalian bersihkan pakai spons cuci piring gitu ya, yang memang masih bagus itu boleh aja. Ini tinggal kita lap aja gini boleh ya. Kalau misalnya memang kalian pengen ngelap terus karena gregetan ya, gregitan ngeliatin si kutunya yang nempel-nempel tadi itu boleh kalian lap kayak gini tuh ya. Tuh gampang banget ya. Kalau misalnya ada kutu sisik, kutu putih, apapun itu, begitu kalian udah semprot BioXY ya, itu gampang banget lepasnya. Jadi kalau kalian mau kalian lap juga boleh, mau enggak juga boleh. Lalu yang bagian sini ya, ini bisa kalian potong ya, kayak gini. Ini kalian potong aja boleh. Ya, ini kita potong aja boleh. Tapi kalau misalnya nggak dipotong sendiri gimana? Kering nggak ini? Nanti ini kering. Kalau misalnya kalian semprot BioXY yang kayak gini, ini nanti kering guys. Jadi kalian kalau misalnya punya tanaman yang memang udah kena penyakit lonyot gitu, terus kalian semprot BioXY itu bisa kering. Ya, ini kalau nggak saya biarkan aja kayak gini ya. Nanti saya semprot dia 3 hari sekali. Nanti kalian lihat dianya pasti akan mengering ya. Nah, baru ini tinggal kita lap seperti ini. Nih. Nah, kalau mau kalian lap juga boleh, mau enggak juga boleh. Bu, nggak usah dilap, boleh enggak? Boleh. Tuh ya, baru yang ini, ya yang di sela-selanya ini, itu bisa kalian bersihin pakai cotton bud boleh. Ya, ini pakai cotton bud boleh. Kalau misalnya kalian mau bersihin pakai tisu kayak gini juga bisa ya. Karena kan di dalamnya ini kan ada telur-telurnya gitu ya. Jadi ini kalian mau bersihkan kayak gini juga boleh. Tapi kalau kalian tidak bersihkan pun ini nanti akan rontok kok guys. Ya, ini akan rontok, apalagi nanti kalau misalnya habis kayak gini, boleh nggak disiram aja Bu, nggak usah dilap, boleh. Ya, ini boleh aja disiram pakai air. Nah, ini coba lihat nih, ini kan lonjot juga nih ujung daunnya nih, ya. Kasihan tuh daun barunya tuh, kena penyakit dia. Ini kalau diabaikan tanaman ya kayak gitu ya. Makanya perhatikan tanaman kalian yang letaknya di pojok-pojok, di pojok-pojok rak. Biasanya tanaman yang di pojok-pojok rak itu sering banyak penyakitnya. Coba kalian komen di bawah, menurut kalian gimana? Kalian kayak gitu juga nggak ya? Biasanya yang di ujung-ujung rak, yang sirkulasinya dapatnya kurang bagus juga biasanya ya. Itu biasanya akhirnya jadi banyak muncul hama. Ya, biasanya hamanya muncul dari insek dulu. Nanti begitu inseknya banyak, nanti akhirnya jadi gampang sakit, bakteri segala macam itu bakal muncul. Ya sama aja sih, kurang lebih kayak manusia ya. Manusia kalau udah kena kutu gitu biasanya penyakit yang lain bakal muncul. Ya, seperti itu. Jadi ini kita lap aja seperti ini. Lalu yang ini nggak usah dilap bisa nggak? Iya, kok ini sih nggak saya lap ya. Orang dia nggak ada masalah ya. Lalu yang ini kita sambil kita cross check kenapa sih sebenarnya dianya ini jadi ada penyakitnya ya. Karena apa? Biasanya tanaman yang terkena dengan hama ya, dengan hama kutu-kutuan itu biasanya ada masalah di tanamannya. Kalau saya bilang itu sick plants invites insect gitu. Jadi kalau misalnya tanaman yang sakit itu biasanya mengundang hama ya, mengundang hama. Nah, biasanya itu ada masalah biasanya tuh. Coba lihat. Oh alah, ini kayaknya saya belum reporting agak lama deh ini ya. Tuh, nih ya. Ini kita reporting aja juga ya sekalian ya guys ya. Ini kita reporting aja deh sekalian deh. Ke pot yang lebih lebar deh. Kasihan dia. Nah, kita lihat dulu ya guys. Kita lihat dulu apakah batangnya aman. Biasanya ada batangnya ada masalah takutnya. Kalau batangnya nggak ada masalah ya guys. Tapi ternyata memang ini udah harus reporting dia. Oh, I see. Ini dia ini sebelumnya adalah pucukan induk yang sudah pernah saya panen anakannya. Nah, kayak gini. Ini diapain? Ini udahlah saya potong aja lah. Ini karena bekas ada di sini ada bekas tunasannya nih. Nih.
Ya, ini pucuk induk yang sudah berapa kali saya panen nih anakannya. Nah, ini kita potong aja deh. Ya, biar dia mandiri aja deh. Nah, seperti ini. Nah, sekalian aja nih, kita potong ya. Kita potong. Baru yang tadi ini sendiri itu kita biarin, boleh, mau kita anuin boleh. Ya, boleh nggak Bu kayak gini langsung dikerjain? Boleh ya, boleh. Boleh, nggak ada masalah. Nah, ini tinggal saya tutup nanti lukanya, baru nanti saya tinggal tanam. Yang ini, let's see. Aduh, akarnya bagus banget ya. Sayang banget ya. Ini saya kurangin akar tuanya sebagian. Kurangin akar tuanya. Nah, lalu ini kayak gini ya. Sebenarnya saya kalau bonggolan kayak gini lebih senang saya gundulin ya. Alasannya kenapa, kalian nonton aja deh di video sebelumnya. Ayo, siapa yang tahu kira-kira kenapa saya lebih suka gundulin si bonggolnya ini? Yang sering nonton pasti udah tahu. Kalau yang belum tahu, ditonton video yang sebelum ini ya. Waktu saya lagi ngerjain GOT. Nah, nih, saya kurangin, baru ini saya potong aja segini. Nah, ya, biar dia jadi lebih sedikit, nanti biar enak kita masukinnya. Nanti ini bisa muncul tunas nggak? Bisa ya, bisa banget. Ternyata dia batangnya panjang banget ya, batangnya panjang banget. Udah pernah sempat dipanen pucuk induknya, dan dia anakan dari sampingnya. Jadi ini memang tanaman yang memang harusnya perlu diregenerasi ya guys ya. Nah, oke, ini kita lanjut tanam ya, sambil saya beresin dulu yang ini. Oke guys, ini tinggal saya masukin sama ini sama fermentan cube ya. Lalu yang ini saya tanamnya di sini. Kayaknya nih saya harus pakai pot elastik deh dua-duanya. Tapi ini aja deh, sini aja ya. Baru yang ini nanti saya tanamnya di sini untuk menghasilkan dia tunas yang baru. Nah, untuk ini guys ya, tadi saya tutup lukanya itu pakai povidone iodine. Lalu untuk ini ya, ini bisa aja media yang lamanya saya kasih. Nah, cuman biasanya ini ya untuk memperbaharui Ini biasanya saya mixing kayak gini sama media tanam yang baru, fermentan yang baru ya. Di bawah saya ini ada kontainer besar ya guys, yang isinya fermentan yang sudah banyak saya punya ya. Ya, ini, Bu itu kok basah? Nggak apa-apa ya. Ini saya masukkan. Yang ada kayak gitu-gitu masukin musik aja, Dir. Oke, baru yang ini saya masukkan seperti ini. Maaf ya guys, ini mungkin kalau ada sedikit bising-bising karena di sebelah rumah saya lagi nukang. Nih, kita masukkan saja seperti ini. Tuh ya, jadi nggak ada yang terbuang seperti ini. Lalu ini biasanya air yang saya pakai tadi, rendam tadi tuh ya, udah saya pakai siram aja gini. Saya pakai siram gini aja. Duh, kebanyakan ya medianya, kependem nih. Nanti kalau terlalu pendem kayak gini, biasanya 2 daun bawahnya biasanya kalah nih. Saya bilang kalah itu artinya 2 daun bawahnya biasanya dianya menguning. Ini harusnya nggak seperti ini guys, saya perbaiki aja dulu ya. Nah, harusnya segini.
Jangan juga dipendam terlalu dalam ya. Kalau enggak nanti. Nah, segini aja sudah cukup. Jadi 2 daun terbawahnya aja yang ketutupan. Nah, kayak gini. Nah, yang ini juga saya tuh coba lihat guys, fermentan guys. Seporus itu ya. Seporus itu tuh fermentan. Oke, ini sudah selesai. Ini saya beresin dulu baru nanti kita review kesimpulannya setelah kita pakai BioXC ini. Oke guys, ini dia tanaman Jyoti Marica dan Aglonema cresna ini ya yang sudah kita kerjakan menggunakan BioXC. Jadi kesimpulannya adalah buat kalian yang punya tanaman itu sudah sempat terabaikan atau memang udah sempat kena hama, itu perlakuannya tadi sudah saya lakukan pada Aglonema cresna ini sendiri. Nah, aglonemanya yang sehat itu bisa kalian lakukan seperti saya melakukan Aglonema Jyoti ini tadi. Nah, buat kalian sendiri yang sebelumnya mungkin medianya udah sempat lama ditinggal seminggu, sebulan ya, terus akhirnya di media itu banyak hamanya, itu bisa kalian lakukan seperti yang saya lakukan tadi, baru tinggal disemprot dengan BioXC di bagian permukaan medianya ya. Di bagian permukaan medianya itu bisa kalian semprot, nggak usah disiram guys, eman-eman ya, sayang. Jadi biarkan aja disemprot aja bagian permukaan, terus bagian bawahnya kalian rendam. Nah, untuk BioXC sendiri ini kalau misalnya tanaman kalian itu sehat-sehat aja, terus kalian mau shining, shimmering, splendid tuh tanaman kalian, itu kalian bisa pakai dosis 2 ml per 1 liter air untuk BioX dan BioY nya itu per 1 liter air, dan kalian bisa semprot seminggu sekali. Tapi kalau misalnya memang udah sempat ada tanaman yang kena hama, atau misalnya kalian lihat nih kok ada kupu-kupu gitu ya, atau misalnya kok ada laba-laba ya, biasanya kok ada laba-laba itu ada insek yang lain, ada perkutu-kutuan lah ya, karena laba-laba makannya kutu-kutunya itu ya. Jadi itu bisa kalian semprot itu 3 hari sekali selama 3 minggu. Bu, pupuknya gimana? Skip aja, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, apalagi kalau kalian pakai fermentan. Jadi nanti kalian lihat sendiri tanaman kalian itu sama 3 minggu itu akan jauh lebih sehat dan akan jauh lebih baik. Itu sudah saya contohin di Aglonema Evita ya, Evita Golden yang sebelumnya udah bertahun-tahun ya, fermentan ini udah bertahun-tahun, BioXC ini sendiri udah produk yang bertahun-tahun dan udah teruji dan terbukti ya. Selama kalian itu mau telaten aja, pasti deh tanaman kalian pasti sehat-sehat, subur-subur selama kalian melakukan. Tapi kalau kalian cuma mau cantiknya aja nih tanamannya, nggak bakal bisa terjadi seperti itu. Jadi harus memang kita kerjakan ya, harus dikerjakan. Dan ini jadi solusi buat kalian. BioXC nya itu bisa kalian pakai ini lebih banyak karena ini kemasannya 500 ml ya, 500 ml bisa kalian lebih banyak, jadi sekitar 125 liter. Kalau misalnya di yang tangki besar itu bisa kalian pakai 6 kali semprot. Nah, kalau misalnya yang ini ya, yang sudah dicampur ini, Bu, ini udah dicampur terus bisa nggak dipakai besoknya ya? Ini jawabannya adalah ya, ini boleh dipakai kurang dari 24 jam. Tapi kalau udah dari 24 jam lebih baik nggak usah, karena zat aktifnya pasti sudah yang pestisida yang organik yang ada di dalamnya itu pasti akan sudah dosisnya akan menurun. Jadi lebih baik kalian pakaikan yang baru aja lagi, kalian bikin baru. Kalau misalnya pun ternyata ada sisa, ini bisa kalian semprot ke tanaman kalian yang sehat sekalipun, walaupun dia kalian pakai ke dosis 4 ml ya, nggak ada masalah ya. Jadi sebenarnya dosis 2 ml itu untuk dosis menghemat ya, menghemat untuk pencegahan soalnya. Tapi kalau misalnya 4 ml sendiri disemprot ke tanaman yang sehat, oke nggak? Boleh nggak? Boleh banget ya, boleh banget. Ini kalian semprot ke tanaman kalian yang sehat, atau misalnya ada yang mungkin sedikit-sedikit masalah, ada gropeng-gropeng kayak gini tadi, itu bisa kalian bantu semprotkan ya, mungkin sedikit kalian bisa kasih semprotkan, baru bisa kalian semprotkan juga ke tanaman yang sehat. Oke guys, mudahan bermanfaat ya videonya. Dan ini nanti produknya bisa kalian check out di link Shopee yang saya kasih di deskripsi di bawah ya, karena nggak semua seller belum dapat ya ini sellernya. Jadi ini memang baru launching, dan baru saya launching dari langsung dari Balikpapan ya, langsung dari produsen, langsung dari pabriknya. Jadi produksinya memang belum terlalu banyak yang 500 ml ini, hanya beberapa seller yang masih dapat. Tapi mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan karena lebih hemat, jadi lebih
makin enak berkebunnya. Oke, itu aja video dari saya. Sampai ketemu di next video ya guys ya. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with Fermentan. BioXC 500 ml.